Halo guys, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya mau membahas seputar pertanyaan bagaimana nanti sistem referral di VTube versi 3.0 yang akan launching dalam waktu dekat. Nah, jadi banyak sekali yang bilang kalau sistem referral ini kan sebenarnya tidak boleh ya, tidak diperbolehkan sama SWI. Jadi kalau misalnya VTube ini mau mengurus perizinan-perizinannya dan mau menjadi 100% legal di Indonesia, sistem referral itu harus dihilangkan. Dan nggak cuma sistem referral aja, tapi ada hal-hal lain. Contohnya seperti salah satunya kayak jual beli viewpoint juga tidak boleh untuk bisa menjadi 100% legal. Nah, gara-gara statement tersebut, pastinya kan akan muncul pertanyaan, loh kalau misalnya VTube ini mengejar 100% legalnya, terus referralnya dihilangkan atau jual beli viewpoint itu dihilangkan, jadi untuk apa kan VTube 100% legal? Toh nanti ya nggak bakalan mau pakai juga VTuber-VTuber seperti kita ini atau calon-calon member VTube. Karena jantungnya sudah dihilangkan gitu, jual beli viewpoint dan sistem referral. Nah jadi terus hasilnya bagaimana ini nanti untuk VTube 3.0-nya? Saya punya jawabannya di sini. Jadi stay tune. Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu jawabannya nanti bagaimana ya. Nah, jadi sebelumnya kita flashback dulu ke beberapa minggu yang lalu atau lebih tepatnya di tanggal 26 Februari 2021 ya. Jadi di tanggal tersebut channel Kemenkominfo itu sempat membuat live streaming bersama dua orang, yaitu Pak Anton dari Kominfo dan Pak Tongam dari OJK. Nah ini thumbnailnya seperti ini nanti. Bongkar legalitas VTube dan TikTok Cash, Jumat 26 Februari 2021. Ada Pak Antonius Malau, ini beliau dari Koordinator Pengendalian Konten Internet Kementerian Kominfo. Dan ada juga Pak Tongam, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Nah terus di sana juga ada Mas Abi sebagai moderatornya yang bagian tanya-tanya pertanyaan ini itu. Untuk videonya kalian bisa cek di YouTube juga karena live streamingnya itu masih ada historinya ya. Itu videonya yang ini, judulnya Bongkar Legalitas VTube dan TikTok Cash featuring Tongam Lumban Tobing. Saya nggak tahu kenapa Pak Antonnya nggak ditulis di judulnya ya, mungkin kepanjangan judulnya nanti. Nah jadi ini diposting 26 Februari 2021, nanti linknya saya sertakan di deskripsi juga untuk yang mau lihat ya. Nah tapi rangkumannya, di live streaming ini, Pak Tongam menyebutkan bahwa pada saat itu VTube itu masih ilegal. Perizinannya masih belum diurus, jadi statusnya masih ilegal. Nah, di sana beliau pun juga menyebutkan bahwa VTube memang ilegal, tetapi sebenarnya bisa dinormalisasi menjadi 100% legal kalau mau memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh SWI atau OJK pada saat itu, saya lupa. Tapi pada dasarnya ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi oleh VTube ini agar bisa menjadi 100% legal. Syarat-syaratnya kalian bisa baca di layar kaca kalian sekarang ini. Jadi yang pertama, mata uang harus rupiah, tidak boleh dolar. Kedua, server harus di Indonesia. Ketiga, VTube harus menertibkan komunitas. Keempat, tidak boleh ada sistem referral. Dan kelima, tidak boleh ada jual beli viewpoint. Nah, di tanggal tersebut, yaitu 26 Februari 2021, Pak Tongam menyebutkan bahwa 3 dari 5 persyaratan ini itu sudah dipenuhi. Sisa 2 saja yang belum. Yang sudah pastinya adalah nomor 1, mata uang disuruh menjadi rupiah. Terus server harus di Indonesia, ini juga sudah dipindah ke Indonesia. Dan menertibkan komunitas ini juga sudah. Kalau menertibkan komunitas itu kan sebenarnya kayak sesuatu yang harus dilakukan terus menerus ya, nggak bisa cuma kayak sekarang tertib tapi besoknya rame lagi, gitu nggak bisa. Jadi memang harus terus menerus, tapi kita anggap kita anggap sudah dipenuhi. Memang Pak Tongam pun juga sudah bilang 3 dari 5 sudah terpenuhi. Yang belum pada saat itu adalah nomor 4 dan nomor 5, yaitu tidak boleh ada sistem referral dan tidak boleh ada jual beli viewpoint. Nah ini akan menjadi sangat sulit bagi VTube ini karena memang jantungnya sebenarnya di situ, sistem referral dan jual beli viewpointnya. Kalau dua hal ini dihilangkan, VTube 100% legal pun menjadi seperti percuma gitu. Karena jantungnya dari sananya sudah di situ. Nah ini juga salah satu penyebab kenapa VTube ini
tanggal launchingnya molor ya. Yang awalnya kan katanya awal Maret nanti launching. Kan berdasarkan pengumuman resmi tanggal 16 Februari, sistem maintenance itu berlangsung dari 17 Februari sampai awal Maret. Nanti awal Maret VTube sudah launching versi terbarunya. Tapi sampai sekarang di tanggal 14 Februari pun masih belum launching gitu. Karena ya ini, persyaratan-persyaratan ini yang membuat VTube ini menjadi lebih lama untuk launching. Nah, pastinya akhirnya kan VTube bingung dong bagaimana ini mencari jalan keluarnya agar VTube bisa menjadi 100% legal tetapi tetap mempertahankan sistem referral dan jual beli Viewpoint ini. Untungnya pada tanggal 10 Maret 2021 ada video dari My Future Business School yang judulnya ini, VTube Ads Class, tempat paling tepat bagaimana cara memasang iklan di aplikasi VTube. Dipublishnya tanggal 10 Maret 2021. Ini nanti videonya nanti linknya saya cantumkan di deskripsi juga, sama seperti yang Kominfo tadi agar kalian bisa menonton sendiri ya. Jadi di video ini Pak Prabowo selaku manajemen VTube, yaitu ini Pak Prabowo, beliau menyebutkan bahwa di tanggal 10 Maret 2021 ini kelima syarat yang diminta oleh SWI tersebut semuanya sudah terpenuhi di tanggal 10 Maret tersebut ya. Mungkin dari beberapa hari sebelumnya, tetapi statement resminya baru tanggal 10 Maret tersebut. Jadi sebelumnya yang baru 3 dipenuhi, sekarang 5-5-nya sudah dipenuhi. Tidak boleh ada sistem referral dan tidak boleh ada jual beli Viewpoint ini. Loh, berarti nanti VTube terbaru tidak ada referral dan tidak boleh jual beli Viewpoint. Buat apa dong? Bukan kayak gitu juga. Jadi Pak Prabowo di video yang barusan saya tunjukkan juga menyebutkan bahwa memang 5 syarat ini sudah terpenuhi, tetapi akan tetap ada sistem referral dan jual beli Viewpoint ini. Loh, kok bisa begitu? Bagaimana caranya? E-commerce jawabannya, alias fase kedua. Jadi begini, ternyata SWI itu boleh memperbolehkan adanya sistem referral dan jual beli Viewpoint kalau memang ada barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan ini maksudnya adalah fase kedua, yaitu fase e-commerce dari VTube ini. Jadi, kalau pengumuman resmi yang tanggal 16 Februari itu bilang sistem maintenance itu 17 Februari sampai awal Maret, itu mereka sebenarnya hanya mengejar VTube versi 3.0, yaitu VTube versi terbaru. Makanya ngomongnya sampai awal Maret. Tetapi ternyata kalau berdasarkan SWI, sistem referral kan nggak boleh ada. Boleh adanya kalau ada barang yang diperjualbelikan. Jadi sebenarnya rencananya VTube itu launching 3.0 dulu, baru nanti fase kedua alias fase e-commerce-nya menyusul gitu. Jadi memang dua hal yang berbeda ya, dua hal yang terpisah tetapi dalam satu rumah yang sama. Gampangnya seperti itu. Nah, gara-gara permintaan yang diminta oleh SWI ini, VTube mau nggak mau harus mengejar untuk launching fase kedua berbarengan dengan 3.0 juga gitu. Nggak bisa 3.0 dulu baru fase kedua. Jadi harus berbarengan agar VTube ini 100% legal tetapi penggunanya tetap bisa menikmati sistem referral dan jual beli Viewpoint-nya. Itu yang disebutkan oleh Pak Anton. Makanya kenapa launchingnya molor. Karena awalnya rencananya cuma launching 3.0 dulu, fase keduanya nyusul. Tapi ternyata gara-gara permintaan SWI, ya mau nggak mau fase kedua harus diluncurkan juga agar 100% legal. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, VTuber tetap bisa menikmati referral dan jual beli Viewpoint-nya. Tetapi pada intinya nanti di VTube 3.0 dan juga sekaligus fase kedua ini, sistem referral dan jual beli Viewpoint akan tetap ada. Nah, jadi jangan khawatir untuk kalian yang selalu bilang, "Loh nanti Viewpoint saya bagaimana? Hilang dong, nggak bisa dipakai lagi." Jangan khawatir, Viewpoint tetap bisa dipakai lagi seperti sedia kala. Cuma mungkin sistemnya sedikit berbeda atau mungkin berbeda lah dengan VTube versi yang sebelum-sebelumnya kayak VTube 1 titik sekian atau 2 titik sekian, karena kan ini baru ya ada e-commerce dan sistemnya saya yakin pasti berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tetapi intinya sistem referral, jual beli Viewpoint mau beli-beli misi akan tetap ada, jangan khawatir. Dan ini ada juga yang bilang nanti di VTube versi terbaru, Viewpoint hanya bisa digunakan untuk pasang iklan, nggak bisa dijual belikan atau beli-beli misi. Itu juga salah ya, jangan percaya hoax-hoax seperti itu. Untuk info lebih lengkapnya, kita tunggu dari manajemen VTube-nya sendiri. Nanti kalau misalnya sudah mau launching fase kedua, pasti nanti akan disebutkan caranya itu seperti apa agar kita semua kan tahu kan, pastinya ya untuk bisa mengerjakan VTube yang versi terbaru gitu.
Tapi intinya nanti sistem referral akan tetap ada, jual beli viewpoint juga akan tetap ada, viewpoint yang kalian punya sebelumnya akan tetap ada juga, tidak akan ada yang hilang. Cuma sistemnya akan sedikit berbeda gitu guys intinya. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga semoga VTube versi terbaru cepat launchingnya ya, agar kita semua bisa menikmati VTube versi terbaru dalam waktu dekat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.